Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khalil SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus tahun 2025 di LPTK Unhas Jember. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Nurul Khalil, Ponjogati, Kecamatan Curahdani, Kabupaten Bondowoso. Hari ini, Rabu 14 Mei 2025, akan melakukan uji kinerja berupa video praktik pembelajaran di kelas 10 dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, saya absen dulu ya. Bagaimana kehadiran hari ini, lengkap? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Holil hari ini akan menyampaikan tentang materi pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Namun sebelum dimulai pelajaran, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya persilahkan. Siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya nur, sholli ala abdikan nur wa nawwirna bi. Allahumma ya tayyib, sholli ala abdika tayyib wa tayyibna bi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi ilmu kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat. Amin. Diberikan kemudahan di dalam belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum membahas tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah, Pak Guru tanya dulu. Minggu kemarin kalian masih ingat membahas tentang apa? Ya. Jadi kemarin kita membahas tuntas tentang sejarah Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, anak-anak ya, runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus itu bertanda atau pertanda dari berdirinya Daulah Bani Abbasiyah yang akan kita bahas hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini ya, yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang latar belakang runtuhnya Daulah Umayyah. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyajikan hasil penyelidikan sejarah dalam bentuk kreatif. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan sikap kolaboratif, kritis, dan bertanggung jawab dalam diskusi kelompok. Bagaimana, kalian masih semangat? Kita ice breaking dulu, tepuk angka ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2,
tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video sebagai pembelajaran awal atau media awal ya, referensi awal untuk kalian terkait dengan Daulah Bani Abbasiyah. Nah, sebagai materi awal, kita simak video dulu ya. Saya persilahkan untuk tonton bersama. Daulah Abbasiyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Abul Abbas As-Soffa tahun 750 Masehi atau bertepatan dengan tahun 132 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau yang dikenal sebagai Abul Abbas yang mendapat gelar As-Soffa. Abul Abbas As-Soffa berhasil menjadi khalifah pertama setelah menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah pimpinan Marwan bin Muhammad dalam perang Al-Zab'ira yang menjadi puncak peperangan antara kekuatan Abbasiyah dan Umayyah. Nama Abbasiyah dalam pemerintahan ini sendiri diambil dan dinisbatkan kepada nama paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah ini berkuasa cukup lama hingga 509 tahun atau 5 abad lebih, mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan inilah Islam mengalami kemajuan luar biasa dan menjadi puncak jaya-jayanya Islam hingga disebut sebagai The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, apa yang kalian tanggapi? Silahkan acung tangan. Ya, siapa? Saya, Pak. Sejarah Abbasiyah dikenal sebagai daulah yang mampu menciptakan peradaban yang begitu pesat dan berkualitas. Ya, tepuk tangan. Nah, siapa lagi yang bisa menanggapi video yang kita telah saksikan tadi? Saya, Pak. Silakan. Perkembangan peradaban mengalami puncak kejayaannya. Masa Abbasiyah karena peran para khalifah dan kebijakan yang ditetapkan. Ya, mari tepuk tangan. Nah ya, sebagai materi awal, Pak Guru rasa kalian sudah banyak mendapatkan informasi tentang Daulah Kerajaan Dinasti Bani Abbasiyah. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok. Kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok yang nanti kalian akan diberikan materi untuk kalian pecahkan. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Coba kita main ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Bagaimana kalian sudah bersama dengan kelompok kalian masing-masing? Selanjutnya, masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD. Saya bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemudian Bapak juga akan memberikan buku paket dan artikel dari sumber yang terpercaya untuk kalian jadikan sumber informasi ya. Silahkan di LKPD itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian bisa baca petunjuk dari pengisian LKPD
Kemudian kalian investigasi pertanyaan yang ada di lembar LKPD tersebut. Siap? Guru akan datang ke masing-masing kelompok kalian untuk memberikan bimbingan, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Kelompok 1. Anak-anak, bagaimana kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah. Nah, selanjutnya kalian Pak Guru minta untuk menginvestigasi hasil yang kalian diskusikan. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil investigasi dari melemahnya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah 661 sampai 750 Masehi merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan Umayyah mengalami kemunduran yang berujung pada penggulingan oleh Bani Abbas. Faktor-faktor melemahnya Daulah Umayyah: 1. Kesenjangan sosial dan diskriminasi. 2. Perebutan kekuasaan internal. 3. Gaya hidup mewah para khalifah. 4. Pemberontakan dan perlawanan. 5. Kekuatan politik Bani Abbas. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Pak Guru silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil investigasi tentang tokoh penting dalam berdirinya Daulah Abbasiyah. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah melibatkan sejumlah tokoh yang memiliki peran strategis dalam revolusi, penguatan pemerintahan, dan pembangunan kebudayaan. Berikut adalah beberapa tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah beserta peran strategis mereka. 1. Abu Muslim Al-Khurasani. 2. Abu Al-Abbas As-Saffah. 3. Abu Ja'far Al-Mansur. 4. Al-Saffah dan Al-Mansur. 5. Al-Mahdi. Tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya Pak Guru persilahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil investigasi dari penyelidikan tentang faktor sosial dan kultural yang membuat masyarakat mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Berikut adalah faktor-faktor sosial dan kultural yang mendorong masyarakat untuk mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah, serta hasil investigasinya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah. Yang kedua, penyebaran ideologi Abbasiyah. Yang ketiga, dukungan dari kaum Mawali atau non-Arab Muslim. Yang keempat, krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik di masa Umayyah. Yang kelima, solidaritas suku dan peran Abu Muslim Al-Khurasani. Dan yang keenam, reformasi agama dan sosial yang dijanjikan oleh Abbasiyah. Tepuk tangan kelompok 3. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil investigasinya. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan penyelidikan tentang bagaimana strategi Bani Abbas dalam merebut kekuasaan dari Bani Umayyah secara politik. Strategi Bani Abbas dalam merebut kekuasaan dari Bani Umayyah secara politik. Yang pertama, klaim legitimasi sebagai Ahlul Bait. Yang kedua, gerakan propaganda rahasia atau dakwah Abbasiyah. Yang ketiga, mendekati kaum Mawali dan kelompok marginal. Dan yang keempat, membina aliansi dengan pemimpin lokal. Tepuk tangan kelompok 4. Yang terakhir saya persilahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan investigasi tentang peralihan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah membawa perubahan besar dalam mendalam. 1. Secara politik, lebih inklusif dan berbaris birokrasi. 2. Secara sosial, memberi ruang kesetaraan dan mobilitas sosial. 3. Memberi intelektual memicu revolusi ilmu pengetahuan yang bertahan selama berabad-abad. 4. Secara keagamaan, memperkuat peran ulama dan mazhab fikih. 5. Secara ekonomi, menjadikan dunia Islam sebagai pusat perdagangan dunia. Tepuk tangan kelompok 5. Nah, selanjutnya setelah diskusi selesai, kalian saya minta untuk mengumpulkan LKPD ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Mudah dipahami tidak? Mudah. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yaitu tentang runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Untuk hari ini kita bisa akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.